Ya, oke guys, balik lagi sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini Senin tanggal 2 September ya 2024. Cik ya, IHSG tembus ATH ya hari ini John. ATH lagi. Ya bisa nggak ke 8.000 ya? Mungkin aja bisa ya, cukup tinggi peluang. Tapi gue tetap ingetin ke lu, namanya kalau crash itu pasti akan datang entah kapan ya, bisa minggu depan, bisa besok, lu bisa kapan ya. Ya berarti siapin diri aja ya. eh Ya siapin diri sih kalau gua. Itu sesuatu yang udah pasti datang. Ya, tinggal tunggu kapannya aja ya. Dan gue ingetin jangan tetap waras dalam berinvestasi John. Jangan gara-gara lu pengen nafsu beger ya lu udah nggak ngutamain lagi keamanan gitu ya. Main all in aja. Ya syukur namanya gambling ya, spekulasi ya, bisa bener bisa salah. Masalahnya kalau lo salah tuh gimana gitu. Ya kayak kemarin ada yang all in di games ya, dia habis jual DSSA-nya dia all in ratusan juta. Dia aja jadi 1 M ya. Ya lu lihat lah games hari ini keberapa. eh Gua nggak tahu orang itu DCL apa belum ya, nggak tahu. Ya memang sih masih dapat oke sebenarnya, tapi lihat dari gaya tekniknya dia pindah-pindah begitu, kayaknya dia memang nggak ngincer dividen. Kemungkinan besar udah cut loss memang dari manuvernya aja. Tapi gua nggak tahu ya, kalau dia nggak cut loss ya hebat juga. Kemungkinan besar sih cut loss itu. Kalau manuvernya kayak gitu. Games juga besok. Ya sebenarnya gue pengen bahas laporan keuangannya Adro dan BBNI dan ABMM ya. Kita lihat bareng sambil nyantai. Games besok kemungkinan robonya itu ya sesuai jumlah dividennya lah. 14.000 ya dikurang 397 lah. Ya, angka segini lah ya. Betul ya. Ya angka segini berarti 397 dibagi 14.000. Bener kan ini ya? Iya. Ya kalau dari dividen sih harusnya segini ya. Tapi nggak tahu namanya kalau orang lagi panik juga bisa aja. Oh ya, pernah kejadian di kasusnya Bian ya. Bian. Bian itu gue lupa setahun lalu yang mau apa 2 tahun lalu gitu waktu dia terbang gede itu dia justru arahnya pasti XDate, arah di XDate. Lu udah dapet dividen, lu malah arah dihajar terus. Ya sama konglonya hajar terus. Nah itu kadang-kadang terjadi anomali John, kadang-kadang ya, ya. Tapi itu harus tentunya harus dilakukan oleh si konglonya itu sendiri gitu kan. Ya oke. Ya gue sekarang main bahas laporan keuangannya. Oke, kita pertama move di ABMM dulu ya. ABMM ini juga tiba-tiba naiknya kenceng juga ya, mau nyaingin games gitu ya. Naik kenceng nih dalam 5 hari ini naik 23% ya. 6 bulan naik 31% ya. Dia DR-nya ini agak gede sih, 160%. ABMM DR sih gede ya. Jadi ya lu minimalisir lah resiko, kalau mau punya juga kalau bisa dipecah gitu ya. ABMM kalau lihat kinerjanya ini belum keluar malah Q2-nya John ya. Belum keluar. Dia udah naik aja ya. Belum keluar John, ini malah ya potensi tembus, sebenarnya lagi menurun sih kinerjanya ya 291 ya. Tapi gue nggak tahu Q2-nya gimana. Potensi tembus 1166 ya. Kalau nah, dia ini mungkin karena DR-nya gede ya John ya. DR-nya gede. Dia nggak bisa kasih dividen gede-gede gitu di games ini. Sorry, ABMM. Ya. Memang kalau lu lihat sih 2001, 2001, 2, 3, 4, 5 tahun belakangan cukup rutin bagi sekali doang, nggak bagi 2020. Jadi
Jadi tetap guys resiko di em, gini lah, investasi itu lu minimalisir resiko dulu John gitu. Jangan berpikir beggar dulu gitu. Ya. Udah terlalu banyak orang nyangkut loss cut loss gede karena di kepalanya dibelah isinya beggar gitu. Nggak ada di cara waktu nanti merah gimana, dia nggak ada mikirin itu ya, makanya akhirnya boncos. Itu terlalu banyak John di bursa ini ya. Ini juga laporan Kidonya belum keluar dan dia dividennya juga ya seginilah. Nah paling mentok mungkin ya anggaplah kalau misalnya dia bagi segini lagi ya tahun depan itu ya, ya. Atau bahkan mungkin bisa lebih kecil ya karena nih PS-nya kecil ya. Ya. Ya, tapi coba seandainya dia bagi 2950 maka harga warasnya games itu kali 10 aja 2.950 dan kali 20 ya 5.900. Oke lah, memang dia ada di sini lah ya. Ini masih di range-nya. Oke ya. Terus kalau misalnya dia ternyata lebih kecil gimana? Oke, 1.166 dikali 20% lah kita anggap lah ya. Ternyata kinerjanya menurun. Berapa sih margin safety ini bar? Oke, 233 ya. 233 nih. Ya, apesnya ternyata. Maka kali 10 dan kali 24.000. Ya ini udah agak-agak atas ya John ya ternyata ya. Ya udah agak-agak atas. Nah itu John ya. Jadi gue cuman bilang semoga lo investasi tidak terbawa emosi itu aja. Emosi itu yang bahaya. Ketika lo udah terbawa emosi, ya jangankan merah kalau hijau pun juga bisa jadi emosi John ya. Misalnya, wah tahu-tahu di kita udah taruh banyak di catatan di aplikasi kita udah 300% gitu kan. Wah, itu udah bingung nih, bingungnya ke arah ini gue TP nggak ya? Kalau TP apakah naik lagi ya? Apa gimana? Apa tunggu aja? Nah, itu aja udah udah bikin lo tuh apa istilahnya tergoncang gitu kan. Ini hijau loh, ya bisa John. Ya di hijau kalau lo terus sering main gorengan gitu ya, bisa nggak tenang juga hijau nggak stabil. Psikologi lo merah lebih nggak stabil, lebih wah makan nggak enak, semua nggak enak. Hati-hati, hati-hati dah, hati-hati. Ya nanti lo akan ambil keputusan berdasarkan emosi dan biasanya salah, biasanya. Hati-hati ya John ya. Oke. Jadi ABMM gitu John, menurut gua di range segini. Ya, paling amannya segini kata gua. Ini kalau emang dia berhasil lagi bagi 295 ABMM ya. Jadi semoga lo tetap berpikir jernih ya. Oke. Kita bahas Adro dulu deh. Adro dia kinerja naik 213 ya, lumayan termasuk kinerja yang bagus ya. Selama 4 tahun terakhir memang tidak segede waktu 2022 ya, tapi ini termasuk oke. IPS berpotensi tembus 797 nggak beda jauh sama tahun lalu ya. Dia sih udah berapa tahun terakhir bagi ya, 5 tahun terakhir udah rutin bagi. Kemungkinan John menurut gua Adro itu nggak bakal bagi beda jauh kayak tahun lalu, nggak bakal beda jauh, 400 lagi. Total ya sama Desember, jadi nanti dia bagi Desember dan juga bulan Mei. 200 jumlahnya. Ya 400 lah. Kalau 400 maka dividen Adro di 3.610 itu ya 11% ya. Ya, total udah 11%. Ya masih oke lah. Maka harga wajar Adro itu 4.000 sampai kali 28.000. Ya ini masih di harganya sih. Yang enak lo yang dapat di 2.200 kemarin. Ya kalau 400 ya bagi 2.200 kan lo average sus ini kan lo dapatnya 18% terus ya. Enak ya. Ya 18 ya. Jadi kalau Adro tadi 4.000 ya 8.000.
Ya, Adro. Masih di harganya dan DR-nya pun 36%. DR-nya Adro ini kecil lah, nggak segede ABMM gitu ya. Jadi itu bisa jadi pertimbangan positif ya. Banyak yang naik gede ya, udah ada yang naik 40-50% di sini. Lu yang di 2200 naik berapa tuh ini? Ya, ya udah 64% ya. Selamat ya. Oke. Kalau gue John investasi tuh aman dulu ya Johnnya, sisa beggar tuh belakangan kalau gue ya. Gue emang orangnya nggak berani ngambil resiko, emang gue orangnya gitu. Tapi terserah kalau lo mau berani ambil resiko sih, tanggung sendiri aja ya, penting mah ya. Nah terus terakhir BBNI ya akan gue bahas 5.350, kinerja naik 144 nih, naik ya cukup tinggi ya. Eh, Potensi IPS tembus 573 ya, berarti dividen tahun depan kira-kira BNI 286 ya John, 286 untuk BNI ya. Saham BBNI 286 di harga sekarang lu dapet yield ya 5,3% ya, masih gede sih ya. Untuk perbankan gede segitu. Maka 286 berarti harga warasnya kali 10 2.860 sampai 5.720. Nah, ini untuk saat ini itu aja. Ya. Ya itu John untuk BBNI ya. Masih di harganya nggak, masih ya. Dia masih ada celah 400 lagi ya ke 5.700, peluang untuk tahun ini lah. Ya biasanya akan nyentuh harga atas lagi sih. Dia pucuknya berapa sih kemarin ATH-nya? Oh ya di sini ya masih berpeluang sini ke arah berapa nih? 6 ribuan ya. 6.200 masih berpeluang ke arah sana untuk BBNI ya. Nanti lu lihat John ya, ketika mereka udah pada ATH nanti kan the Fed turun gitu kan pada ATH. Biasanya ada lagi tuh John, fear-fearnya ada lagi fear. Nanti biasanya akan bentuk pola begini lagi. Nah, lu yang pinter ya nggak usah dengerin, lo serok aja di bawah kalau ada duit. Nah kalau nggak ada duit, boleh lo pakai teknik Warren Buffett gitu ya. Lo tepes sedikit beberapa saham lo, mungkin 10%, 20%, lo dapat cash, lo serok yang lagi jatuh gitu ya. Tapi pastikan yang lagi lo jual tuh lagi floating profit gitu. Jangan jangan floating merah. Nah, floating merah mah lo bangkrut gitu mulu ya. Diajarin cut loss mulu ya bangkrut. Ingat deh, ingat ajaran Warren Buffett ya, peraturan nomor satu don't lose the money, nomor dua balik lagi ke peraturan pertama ya, jangan kehilangan duit. Ya, banyak orang dia ajarin ya sebisa mungkin cut loss gitu. Ya cut loss mulu boncos gitu loh. Nah, ya gua rasa gitu guys ya untuk semuanya. Jadi tiga ini sih sebenarnya masih terpantau oke ya, tapi hati-hati khusus ABMM agak sedikit tinggi, hati-hati. Untuk games juga ya udah gue bilang jangan FOMO dari zaman cepet. Ya. Ya selamat lo yang udah pegang Kumdet ya, lo dapat dividen gitu ya untuk games nanti cairnya tanggal, gue lupa tanggal 13 atau 14 gitu ya. Tanggal berapa cairnya. Selamat lah ya. Dan yang lainnya ya lihat aja nanti. Ya. Oke guys, sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data gak bisa bohong ya.